Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita yang didasari dalam renungan santapan harian Selasa 30 April 2024. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Kejadian 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Dan secara khusus kita melihat di dalam ayat yang ke-21. Kejadian 9 ayat yang ke-21. Setelah ia, Nuh, minum anggur, masuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Saudaraku, tema renungan kita hari ini adalah kejatuhan orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab tidak hanya mengisahkan keberhasilan seorang tokoh, melainkan juga kegagalannya. Menjelang akhir hidup Nuh, ia mengalami satu periode hidup yang tragis. Ia menjadi petani anggur yang pernah dimabukkan oleh hasil panennya. Dalam periode itu pula anaknya Ham melihat aurat Nuh dan menceritakannya kepada saudaranya. Sikap Ham ini tidak tepat, bertolak belakang dengan sikap Sem dan Yafet yang menutupi aurat ayah mereka. Akhirnya Ham dan keturunannya diberi kutukan oleh Nuh. Saudara, akhir kisah Nuh ini menegaskan kebenaran bahwa semua manusia membuahkan kejahatan. Nuh memang diselamatkan dari air bah, tetapi bukan berarti ia sudah menjadi kudus. Hidupnya masih dikelilingi kelemahan diri dan perangkap ketidakkudusan. Sebagai orang percaya, kita harus mawas diri. Tidak ada manusia yang kebal terhadap godaan dosa. Semua orang bisa jatuh ke dalam dosa, bahkan berkat dapat berganti menjadi kutukan karena kecenderungan hati manusia yang jahat. Kerohanian kita jika tidak dijaga bisa merosot. Pada masa awal pertobatan, kita bisa mengejar keserupaan dengan Kristus secara menggebu-gebu, aktif membaca Alkitab, berdoa, mengikuti persekutuan, bersedih atas kesalahan dan melayani bagi Tuhan. Namun sekali saja dosa dibiarkan, kelengahan itu akan menggerus kerohanian kita hingga akhirnya kita melakukan kesalahan yang bisa membuat kita malu di hadapan Tuhan dan orang lain. Saudara, di tengah kegagalan Nuh, ada kabar baik. Kisah itu ditempatkan setelah perjanjian Allah yang kekal dengan Nuh dan segala makhluk hidup. Kejadian 9 ayat yang ke-8 sampai 17 ini. Ini menandakan bahwa terjadinya kejatuhan orang benar tidak menghentikan Allah untuk meneruskan berkat-Nya. Saudara, Allah tentu saja menghukum manusia berdosa karena keadilan-Nya. Namun Ia akan mengampuni setiap orang yang tersadar dan bertobat dari kesalahannya. Kiranya kita terus mempertahankan kerohanian sehingga kita dapat berkata, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan dan keberdosaan. Kami seringkali jatuh di dalam dosa. Kami seringkali meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami terus memohon pengampunan padamu. Kiranya Engkau terus berbelas kasihan kepada kami. Dan Tuhan tolong mampukan kami, supaya kami tetap terus mempertahankan kehidupan kerohanian kami. Sehingga kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kehidupan kami diperbaharui dari hari ke hari. Makasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah demikian, gema kabar baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.